wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati baru yang saya hormati, Kepala Dinas Kesehatan sebagai juru bicara yang bersama seluruh staf sekretariat, teman-teman sekalian dari insan pers atau media, kemudian NGO, non-government organization atau masyarakat sipil yang selama ini sudah setia menemani kita di dalam gugus tugas COVID-19. Hari ini adalah hari ke-53. 53 ini ternyata beriringan dengan puasa 22. Jadi hari ini kita sudah puasa 22. Harusnya kita ini sudah tinggal di rumah tikam di 10 puasa terakhir. Tetapi karena tugas dan tanggung jawab sebagai petugas di gugus tugas, biarkanlah masyarakat kita di rumah, kita yang harus tetap di lapangan untuk melakukan pemantauan dan upaya-upaya bagaimana COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari ke-22 puasa. Kita press release sambil ngabuburit. Jadi beritanya jangan dibalik menunggu buka puasa untuk press release, tapi press release-nya. Nah, buka puasanya saya kira nanti tidak perlu dipublikasi, teman-teman sekalian. Yang kita lakukan hari ini adalah kebersamaan di antara kita. Baik, saya izin perkenan Pak Bupati untuk menyampaikan arahan sekaligus beberapa catatan-catatan buat kita untuk dipublikasikan. Dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekda, yang kami hormati juru bicara dan tim gugus tugas COVID-19, yang kami hormati teman-teman dari insan pers, LSM, yang alhamdulillah setia bersama setiap hari di sini untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait dengan upaya-upaya pencegahan, terkait dengan data perkembangan COVID-19 di Kabupaten Baru. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama bahwa bagaimana kita ketahui kemarin bahwa teman-teman kita petugas kesehatan yang dinyatakan hasil swabnya itu positif, kemarin semua sudah kita kirim ke Makassar. Kemudian satu yang mungkin memerlukan tracking yang agak tajam itu karena salah satu di antara mereka itu adalah kepala PKM atau kepala puskesmas. Sehingga yang kita lakukan adalah bahwa melakukan tracking, ya, melakukan penelusuran paling tidak kepada seluruh staf yang ada di puskesmas Palandro Pamalawa ini, ya. Sehingga dari keseluruhan pegawainya itu, baik tenaga medis maupun non medis, tadi malam itu kita lakukan rapid untuk keseluruhan, ya, rapid test untuk keseluruhan. Ada sekitar 80 orang, tapi alhamdulillah bahwa hasil rapid untuk keseluruhan yang 80 ini semuanya negatif, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua tentu kita lakukan sterilisasi, ya, untuk puskesmas ini, ya. Tadi malam sudah dimulai penyemprotan, tadi pagi lagi masih dilakukan. Untuk sementara, ya, dalam proses sterilisasi ini kita
tidak operasionalkan ya puskesmas ini ya. Tetapi petugas puskesmas itu tetap masuk. Apa kegiatannya? Mereka adalah mengarahkan ya ketika ada pasien datang yang membutuhkan layanan, diarahkan ke 2 puskesmas ya. Yang dekat-dekat ke arah Sopen Triaja, perbatasan Sopen Triaja, nah, kita arahkan ke puskesmas Mangkosong. Kemudian yang dekat-dekat ke Parepare, Pojok Baru, Bojo dan sebagainya diarahkan ke puskesmas Pojok Baru ya. Ini mungkin kita butuh waktu sampai hari Minggu ya. Sampai hari Minggu, sehingga hari Senin insya Allah puskesmas Palandro atau Malawa ini sudah beroperasi seperti biasanya. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga untuk klaster Emboro ini ya, kita juga sudah rapid keluarganya yang ada di Gresik ya, alhamdulillah semua negatif ya. Nah, tentu masih kita lakukan penelusuran. Nah, seterusnya siapa-siapa yang pernah kontak dengan saudara kita ini yang kita nyatakan positif. Perkembangan hari ini yang bergeser adalah OTG ya. Satu OTG dari Pejananting sudah dinyatakan negatif sesuai dengan hasil swab, sehingga sekarang datanya itu adalah pelaku perjalanan 649, OTG 2, PDP 1, PDP yaitu kedua orang tua santri kita, kemudian positif 7 orang ya, 7 orang. Kalau kita lihat grafiknya ini, kalau dibuat dalam grafik ini tajam sekali ya, tajam ya, menunjuk ke atas ya. Tapi mudah-mudahan ini, karena kita bersyukur bahwa anak kita ini ya semuanya walaupun positif tetapi kondisi kesehatan cukup bagus ya. Nah, sehingga kita berharap setelah 14 hari ya dilakukan tes, mudah-mudahan semuanya bisa kembali normal ya, karena cukup sehat semuanya ya. Makanya kita ikutkan program wisata COVID-19 ya. Di sana insya Allah diupayakan imunnya dinaikkan ya, daya tahan tubuhnya diperbaiki ya. Di sana insya Allah mudah-mudahan tidak stres, kemudian dikasih gizi yang bagus ya, istirahat cukup. Nah, sehingga kita berharap berikan dengan itu nanti mencapai 14 hari dia sudah insya Allah sudah negatif juga ya. Itu. Nah, kemudian tentu saya harap teman-teman sekalian tetap ya tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada seluruh keluarga kita, masyarakat kita, untuk senantiasa mematuhi himbauan-himbauan pemerintah. Karena sekali lagi himbauan pemerintah tidak lain adalah untuk keselamatan kita semuanya, untuk kesehatan kita semuanya. Agar kita berharap bahwa 7 orang ini sudah cukup ya, sudah cukup, mudah-mudahan tidak ada tambahan lagi ya. Itu doa kita bersama ya. Yang penting bahwa kita senantiasa menjaga disiplin ya. Jangan keluar rumah tidak pakai masker ya. Senantiasa jaga jarak, kemudian imun dinaikkan ya. Kebersihan dijaga ya. Lalu cuci tangan dengan air mengalir ya, pakai sabun. Itu saya pikir kuncinya ya. Kemudian ada juga, saya terbaca tadi, sempat baca bahwa ada larangan masuk di Baru ya. Masih ada juga saya lihat pemahaman-pemahaman, pertanyaan-pertanyaan, kenapa masih bisa ada yang lolos? Bukankah sudah ada pos di 3 tempat ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini pos di perbatasan ini bukan menghalau orang keluar ya, bukan mencegah orang yang datang, tetapi mengidentifikasi supaya bisa kita telusuri ya. Oh, ada orang baru masuk, dia dari
Jakarta dan sebagainya. Nah, ini perlu kita jaga ya. Nah, itu yang kita masukkan, apakah masuk misalnya di PT atau OTG, dan dilakukan pemantauan terus menerus. Tidak mungkin maksudnya kalau orang baru, apalagi kalau tidak tempat yang lain sudah ada di buruknya baru kita suruh pulang. Oke. Positif sekali pun. Ya. Cuma memang kalau positif tentu kita berupaya langsung isolasi masuk rumah sakit ya. Nah, kemudian kita apakah di rumah sakit terus misalnya atau kita kirim ke rumah sakit ya. Dan mungkin ditolak. Masih banyak pemahaman kenapa masih bisa ada yang lolos, masih ada positif. Bukankah yang datang semua ini yang positif ini yang dari luar semuanya? Memang kita selalu meminta, menghimbau saudara-saudara kita yang ada di luar. Kalau kita sayang keluarga, sayang daerah, sayang anak, sayang nenek kita di rumah, jangan mesti pulang dulu, kan? Kita apa boleh buat kalau sudah ada di baru itu tidak ada bisa juga kita keluar. Sama saudara kita misalnya 80 orang nelayan ini ya kita terima. Nah, sisa kita bagaimana menerimanya dengan protokol kesehatan ya. Saya kira itu hari ini ya kita tidak buka bersama, cuma bersama-sama buka ya. Jadi mungkin apa bedanya antara pulang kampung dengan mudik? Buka bersama-sama buka. Hari ini kita bersama-sama buka. Ya kebetulan kita punya press release hari ini ya. Kelihatannya bukan agak panjang memulai terlambat sehingga kita harus buka puasa di sini ya. Karena nanti kita apalagi ribut lagi. Kenapa ini dilarang orang berkumpul buka puasa bersama? Saya sampaikan ini bersama-sama kita buka ya. Nah sehingga apa disampaikan Sekda tadi bahwa tidak usah ditonjolkan ini, bersama-samanya kita buka pada hari ini ya. Saya kira demikian, terima kasih. Ya mungkin ada penjelasan detail dari berbicara. Saya kembali ke Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati penjelasannya. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya. 1, 2. Ya 2, 3. Baik. Silakan. Boleh Pandi dulu. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan saya untuk saat ini soal wacana ingin dibuka lagi puskesmas Malawa atau pengoperasian puskesmas Palandro yang ada di Malawa ini. Katanya seperti yang Bapak bilang tadi hari Senin Pak. Padahal petugas ini baru menjalani rapid test pertama Pak. Jangan sampai pada saat rapid test kedua ada yang negatif padahal sudah melayani. Ini kan mencegah. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari Bapak Bupati untuk hal ini. Terima kasih. Satu lagi Pak, masalah honorer yang ditanyakan teman-teman ini, mungkin ada bantuan mungkin dari pemerintah Pak soal honorer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudi. Boleh diagut dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Bupati baru, Pak Sekda. Singkat saja pertanyaan kami itu, ini sebenarnya kejadian yang terjadi di Palandro ini sebenarnya bukan bukan kelalaian, tetapi kedisiplinan yang terjadi di sini. Kenapa saya bilang begitu? Termasuk beberapa waktu yang lalu, waktu anak pesantren ini PDP
ternyata di wilayah isolasi itu cuman di pita merah saja yang menandakan tidak ada penjagaan ketat di situ, sehingga anak ini bisa ke musola, keluar. Itu yang aneh, ini yang informasi yang aneh. Saya mau perjelas dulu ini ya. Nah, termasuk kemarin ini waktu teman-teman perdebatkan tentang kenapa perawat yang diisolasi di apalagi Bola Sobaya, mereka bisa saja keluar pergi kerja, padahal hasil rapid test sudah ada. Mau saya begini ya, persoalan kesehatan jangan ada yang dianaktirikan atau yang diistimewakan. Ini persoalan kesehatan, apalagi tentang COVID ini, corona ini. Artinya mari kita perketat ini, baik dia tenaga kesehatan, jangan pikir mereka tenaga kesehatan mereka dibiarkan saja karena persoalannya. Dia tahu persoalan PHBS, menghindari misalkan virus ini atau apa, itu maksud saya. Maksud saya kita berketat lah. Jangan kita beda-bedakan. Kalau sudah positif ya karantina, isolasi, jangan dibiarkan. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ada penyampaian Pak, bahwa tadi pagi kita ada tamu dari nelayan dari pulau lain, kabupaten lain, karena itu Kabupaten Pangkep dan Takalar. Mungkin kurang lebih 100 orang Pak. Jadi ini sudah menjadi orang Sumpah Minangnya sudah resah sebenarnya. Kenapa kita punya kedatangan lagi? Jadi apa kira-kira upaya pemerintah dalam hal ini Pak? Karena kita tidak mungkin untuk melarang orang masuk di Baru ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan dari 3 penanya. Saya izin Pak Bupati untuk menjelaskan. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 penanya pada hari ini. Yang pertama nanti yang puskesmas yang kita buka nanti sudah hari Senin ya, nanti dijelaskan oleh juru bicara sekaligus juga tadi kesehatan. Kemudian nanti poin 3 nanti dijawab Pak Sekda. Yang saya jawab dulu yang pertama tentang honorer ya, tadi ada bantuan dari pemerintah ya. Jadi ketentuannya tidak ada tidak ada THR kecuali THR untuk yang PNS itu juga minus eselon 2 ya. Nah, sehingga alhamdulillah untuk honorer ini Ibu dokter itu anggota DPR RI menyiapkan apa istilahnya paket yang insya Allah untuk seluruh disiapkan untuk seluruh honorer di Kabupaten Baru ini yang jumlahnya mungkin kurang lebih 4.500 ya. Sudah kita data pastian, data pastinya kita ini ya. Dan mungkin diserahkan, orangnya sudah ada, mungkin diserahkan mungkin besok supaya nanti Bu Dokter serahkan ke Pak Sekda, kemudian nanti Pak Sekda teruskan ke seluruh honorer di masing-masing kabupaten. Itu. Kemudian dari Budi ya mengenai petugas kesehatan kita. Jadi perlu dipahami begini ya. Yang dikarantina ini ada 2 macam ya. Ada yang posisi positif, ada yang negatif. Nah, kemudian kenapa dikarantina ini petugas kesehatan? Karena secara umum dihindari ya
Jangan-jangan misalnya pulang di rumahnya, kemudian dia kalaupun dia positif ini menulari, ya, menulari keluarganya di rumah, ya. Nah, sehingga kita ambil langkah, ya, kita ambil langkah untuk diisolasi. Bukan berarti sebenarnya kalau di rumahnya itu dibedakan antara masyarakat atau keluarganya petugas kesehatan ini dengan masyarakat umum, tetapi boleh dikata kalau kita isolasi begitu lebih terjamin, ya. Dipastikan bahwa misalnya tidak ada lagi pakaiannya yang dibawa pulang ke rumahnya, ya. Karena bisa jadi sebenarnya dia di rumahnya misalnya sangat terbatas, ya. Mungkin tidak ada ruang ganti, tidak ada ruang apa dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita relatif lebih jamin. Itu harapannya, ya. Jadi bukan berarti bahwa yang kita proteksi ini orang kesehatannya tidak begitu, ya. Nah, kemudian di situ kita bagi dua, ya. Ada yang positif, ada yang negatif, ya. Yang positif ini sama sekali tidak boleh berinteraksi, ya. Kemudian yang positif ini tidak boleh melayani. Kecuali misalnya negatif, sama juga dengan di berbagai rumah sakit, ya. Di Jakarta, di Makassar, ya. Semua dilakukan isolasi, tapi isolasi dalam arti bahwa ditempatkan di tempat yang spesial, ya, supaya dia selama dia merawat itu dia tidak berinteraksi. Di Jakarta misalnya sudah lama dilakukan, semua petugas kesehatan ditempatkan di tempat khusus seperti hotel. Di Makassar juga begitu. Nah, ini yang kita lakukan di Kabupaten Baru ini, ya. Jadi tidak ada keistimewaan, walaupun seharusnya diistimewakan, tapi justru tidak ada keistimewaan, ya. Itu. Kemudian nanti nelayan ini, karena Pak Sekda sudah berkoordinasi dengan Kabak Ops, Polres, ya, nanti dijelaskan Pak Sekda. Mungkin sebelumnya saya kembalikan ke Pak Sekda. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Saya kira sudah beberapa hal yang sudah clear. Mengenai nelayan Pak Andi Agus, tadi saya sudah koordinasi, dan yang persoalan sebenarnya ini Punggawa Bontong. Jadi Punggawa Bontongnya itu Pak Bupati orang baru. Jadi semua nelayan ini ternyata naik ke sini ambil bekal dan lain sebagainya. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Polres, besok harus kumpul dan tidak boleh ada naik di darat. Itu insya Allah mudah-mudahan ini besok kita bisa clearkan, karena perjalanannya juga dia di laut terus. Dan ini bukan perjalanan orang yang dari, kalaupun dia asalnya dari Pangkep, tapi data yang dipegang oleh Kabak Ops itu dia di laut. Jadi di laut itu karena kehabisan ransum dia naik ke Punggawa Bontong untuk mengambil. Tapi besok kita ada pertemuan khusus di pinggir pantai itu. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Kemudian saya kira beberapa pertanyaan teknis saya persilakan ke Pak Dokter. Saya mohon maaf, saya buka masker ini karena masker saya ternyata tidak bisa mengeluarkan suara Pak. Saya izin Pak, tadi ini saya pakai karena saya ke wilayah yang betul-betul ada terpapar di situ, sehingga saya harus menggunakan masker yang lebih tinggi keamanannya. Saya persilakan ke Pak Dokter. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang diberikan kepada kita semua untuk hadir di tempat ini. Izin yang saya hormati Bupati Baru, Pak Sekda Baru, teman-teman sekretariat konsen pers dan yang saya hormati, menanggapi pertanyaan saudara Pandi mengenai wacana pembukaan Puskesmas Palandro, itu kami sudah rencanakan bahwa karena kemarin terjadi sesuatu di sana, yaitu positifnya hasil pemeriksaan swab daripada kepala puskesmasnya, itu sehingga puskesmasnya untuk sementara ditutup dengan alasan bahwa
kita tidak mau memperbanyak orang yang terjangkit karena di puskesmas itu berpotensi untuk menjangkitkan, makanya puskesmas kita tutup. Yang kedua, petugas yang bekerja di situ kita rapid test untuk memastikan bahwa atau untuk memisahkan bahwa ini yang berpotensi menularkan, ini yang tidak. Dan ternyata setelah kita periksa 82 orang sampai jam 12 tadi malam itu semuanya alhamdulillah negatif. Tentang negatif atau positif ini Pak, ini alat screening. Jadi alat screening itu dirancang bagaimana supaya untuk di kesehatan, bagaimana supaya tidak mungkin ada negatif palsu. Yang ada biasa positif palsu. Kalau negatif palsu tidak ada masalah. Kalau positif palsu kalau positif palsu kan tidak ada masalah. Kalau negatif palsu itu yang bahaya. Karena kalau orang misalnya hasil penyelidikannya, pemeriksaannya negatif, lalu sebenarnya dia positif, itu kan dia akan menularkan di luar. Nah inilah yang dirancang untuk screening, itu dibuat suatu alat supaya untuk negatif palsu itu hampir tidak mungkin. Tapi kalau positif palsu biasa. Makanya kalau alat screening itu mungkin biasa ada yang positif sebenarnya, tapi ya sebenarnya negatif. Itu yang dibilang positif palsu. Nah, tapi kita mau hasil yang akurat. Nah, alat ini dipakai untuk men-screening teman kita di sana dan ternyata semuanya lolos. Jadi kita yakini bahwa di puskesmas, pegawai di puskesmas itu tidak ada yang berpotensi menjangkitkan lagi. Nah, tentang ruangannya kita sudah sterilisasi. Jadi proses sterilisasi itu untuk ruangan kan berbeda yang di dalam dengan yang di luar, ya. Yang di luar ya cukup kita desinfeksi dengan penyemprotan desinfektan. Nah, kalau yang di dalam ada alat sterilisasi kita yang bisa mendesinfeksi seperti yang dipakai di ruang operasi. Kalau orang sudah operasi didesinfeksi gabungan antara sprayer embun sprayer dari desinfektan dengan sinar UV. Jadi ada kita punya beli baru izin Pak Bupati. Jadi nanti juga ruang-ruangan di kantor daerah, mungkin di kantor camat dengan di Bola Sebaya hari ini saya programkan untuk disterilisasi karena yang positif itu sudah angkut ke Makassar. Jadi yang berpotensi menularkan di situ tidak ada lagi manusia yang berpotensi, tapi ada orang yang ada ruangan yang pernah ditempati oleh teman kita yang positif, itu yang berpotensi. Ya, itu kita harus sterilisasi. Nah, jadi kita sterilisasi di situ dan semua ruang-ruangan nanti yang mungkin biasa dikunjungi umum, ya, seperti kejaksaan barangkali, pengadilan, tempat sidang dan segala macam itu kita nanti pada akhirnya kita harus sterilkan. Alat kita sudah ada, insya Allah tinggal waktu karena kita hanya mampu beli satu karena alatnya agak mahal. Nah selanjutnya karena sampai tadi saya cerita tentang teman yang diisolasi di Bola Sebaya, ya bahwa kalau ada sinyalemen bahwa itu diistimewakan itu tidak, tetap mereka pergi bekerja itu yang negatif. Kalau yang positif diisolasi murni. Kalau yang negatif di situ dia diinapkan. Dia tetap pergi tempat kerjanya, tapi tempat kerjanya kan memang ruang isolasi dan tidak ada orang ke situ. Jadi dia hanya sebenarnya bisa berinteraksi dengan orang hanya di jalan. Nah, jadi sepanjang dia di jalan dia sudah disiplin. Nah, insya Allah enggak, karena kalau di tempat kerjanya memang tempat kerjanya itu ruang isolasi dan disitulah dia bekerja. Nah, tidak ada orang lain masuk di situ kecuali pasien. Pasien itu kalau yang ada di isolasi. Jadi biasa dia ke tempatnya, tapi kebetulan juga di sana tidak ada pasien di kamar isolasi. Jadinya dia diinapkan saja di situ. Nah, hanya saja mungkin kalau ada keperluannya mungkin ruangannya dia harus matikan AC-nya atau makasih nyala lampunya atau apa. Itu yang mereka pergi ke sana. Kenapa? Karena orang lain justru tidak mau ke sana. Nah, saya kira kalau kita ini disuruh ke sana justru mungkin tidak mau karena di sana kan tempatnya orang pernah dirawat positif. Nah, saya kira seperti itu. Hanya mereka ini karena harus bertugas dia harus ke sana. Jadi
tidak diistimewakan hanya karena tugasnya dia harus ke sana. Jadi saya kira seperti itu. Mengenai pertanyaan dari Pak Rudi mengenai itu keteledoran atau apa, itu saya kira sudah terjadi dan itu alami saja terjadinya. Ya, alami saja terjadinya. Mungkin kemampuan kita untuk mengawasi masyarakat kita ya seperti itu. Ya, karena tidak mungkin harusnya ada petugas keamanan yang harusnya mengawasi rumahnya dan segala macam sekali 24 jam. Itu saya kira itu kita di sini terlalu ekstrim barangkali kalau kita berbuat seperti itu. Tapi mungkin ke depan kalau memang situasi menghendaki, ya bisa saja terjadi seperti itu. Tapi saya kira kalau untuk kondisi sekarang kelihatan mungkin bagaimana berlebihan kalau rumah seseorang bisa terlebih selama 24 jam begitu oleh petugas keamanan. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi Palandro itu cukup kita masyarakat warga kita yang kita isolasi di Makassar itu yang positif, sebenarnya dia datang, kita sudah bekali dia bahwa kau isolasi mandiri dengan syaratnya seperti ini, dengan caranya seperti ini. Tetapi ada pun kalau dia keluar mungkin sesaat 2 saat itulah yang mungkin karena tidak mungkin ada yang bisa kita sempurnakan. Itu bagian dari ketidaksempurnaan kami dari sekira melayani. Dan untuk itu barangkali saya hanya bisa berharap bahwa ke depan kalau memang ada yang harus tergantung situasi ya. Kalau memang harus diperketat, ya kita perketat dengan meninggalkan yang ekstrim-ekstrimnya tadi. Oke, saya kira saya seperti itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Jubir. Sebenarnya keinginannya Pak Rudi itu kita paham bahwa tidak boleh patah. Tapi ini saya kira sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa kondisi kemampuan kita juga harus dipahami. Coba bayangkan seperti tadi, yang sholat tarawih keliling itu Pak Rudi bukan yang anak yang positif. Jadi yang tarawih yang keliling itu yang mahasiswa itu, karena dia sebagai tukang urut, dia juga refleksi dan dia juga ruqyah. Jadi ini informasinya tolong dikelirkan, karena kalau itu lagi muncul anak-anak yang kecil-kecil yang baru umur 13 tahun Pak, baru tamat SD, nggak mungkin pergi tarawih keliling. Itu yang barangkali yang perlu kita luruskan secara bersama. Saya tahu maksudnya Pak Rudi harus tegas, yes, begitu selalu disampaikan dimanapun ketemu harus tegas. Tapi persoalannya itu tadi, kita tidak mampu untuk melakukan secara totality. Semua ada kelemahan. Dan kelemahan ini kita coba tutupi karena ini persoalan baru. Mungkin masih ada dari Pak Bupati Pak, yang mau disampaikan atau Ibu? Oh, bantuan Bu. Jadi ternyata honorer ini juga sudah berkeluh kesah ke teman-teman. Masa ini nasar honorer DKP? Coba ada dari Ibu yang mau disampaikan, Bu, silakan. Terima kasih terkait honorer. Jadi sebelum berkeluh kesah kami sudah memikirkan. Jadi alhamdulillah selaku anggota DPR kami membawa bantuan sekitar 8.000 paket. Dan itu terkhusus kami sudah mengalokasikan untuk tenaga honorer yang ada di Kabupaten Baru. Jadi semua tenaga honorer dan juga untuk tenaga PLKB yang ada di Kabupaten Baru. Jadi kalau sebenarnya untuk yang 8.000 paket ini saya maksimalkan untuk di Kabupaten Baru sekitar 6.000 paket, dan saya mau bawa ke kabupaten lain sekitar 2.000. Mungkin tambahannya nanti akan semua. Jadi saya kira dengan nilai sekitar 6.000 ini semua tenaga honorer insya Allah. Karena tadi
Jadi sampai honorer di kelurahan dan juga di kecamatan dan juga yang ada di Diknas. Jadi insya Allah sekarang ada yang masih berkeluh kesah dan kami sisa menunggu daftarnya yang sudah lengkap daftarnya, ya besok sudah bisa diserahkan. Terima kasih. Baik, makasih Ibu. Alhamdulillah rezeki untuk saudara-saudara kita yang honorer. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah doa masuk buka puasa. Ada yang mau disampaikan? Sedikit. Kalau saya tadi saran saya Ibu Dokter ini, kalau yang honor juga di sini juga dapat paket. Gimana, setuju enggak? Baik. Oke. Jadi yang hadir di tempat ini juga dapat paket Pak Bupati. Baik. Alhamdulillah. Ini kan honor dulu. Nah, sedikit saya tambahkan Pak Sida. Ya. Ini saya minta tolong di apa ya, kalau ada yang mau membuat pengaduan yang serius ya, yang serius. Karena kenyataan ini tim verifikasi turun ini, dikasih lihat tadi fotonya Pak Sekda, ada orang rumahnya bagus, mobil ada beberapa, ada 2, ada AC-nya ya, itu ya. Kemudian juga saya lihat tadi, saya baca di koran itu ada foto-foto pengaduan-pengaduan dari salah satu organisasi ya, atau apa namanya itu, 8 yang baju hijau itu, maksud saya itu kalau yang begitu di ya apa ya, ya diarahkan. Saya sudah pernah ketemu sebenarnya, saya kasih tahu, saya bilang silakan, ada hotline kita 2 ya, biasa WA, bisa telepon, boleh langsung ya, jadi silakan ya. Artinya bukan kita misalnya lewat yang kita kan sudah drain ya, kita sudah siapkan salurannya di mana. Jadi silakan, dan insyaallah semua kita verifikasi ya. Nah cuma tadi itu sekali verifikasi ada yang misalnya memenuhi syarat, ada yang tidak. Nah itu seperti tadi yang disampaikan Pak Tito. Wah, kaget saya lihat itu mobilnya 2, pakai AC, rumah kayu memang tapi cukup mewah ya. Jadi ini ya, saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa bersama sambil menunggu buka puasa. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.